Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas tentang tugas atlas. Tugas kelima ini kita tetap masih melakukan risk assessment yang akan kita mulai dari kontrol risk yaitu di A250. Di A250 itu ada bagian-bagiannya dari 1 sampai 5, kemudian A260 dan A270. Ini yang akan dibahas di tugas kelima. Ah, Kita lihat di sini, kita di control risk di menu, kita akan klik ya, kita akan klik di control risk ini nanti. Kalau kita klik nanti kita akan menuju ke sini ya, ke konten ini. Nah, ini ada isian tadi yang 251 sampai 256. Nah, kalau seperti itu kita akan klik satu-satu, kita akan isi satu persatu. Oke. Nah, isian yang pertama yaitu yang A251, A251 nanti akan kita lakukan pengisian. Nah, pengisiannya seperti apa? Apakah yang di sini? Tidak, tapi kita akan klik ya ini, teman-teman klik ini ya, yang tulisan kuning di papan hitam. Kita akan klik, nanti ketemu seperti ini ya, ini yang A251A, yaitu kita akan mengisi dari checklist pengendalian internal. Nah, checklist pengendalian internal ini sebenarnya simpulannya nanti akan kita isi karena memang di eh, di informasi kasus juga sebetulnya pengendalian internalnya dia memadai ya, tidak ada salah saji, memadai, baik-baik saja gitu, tidak ada hal yang membuat adanya catatan. Maka di sini kesimpulannya pun kita akan pilih nanti ya, kesimpulannya pun akan kita pilih memadai. Ya, nanti teman-teman biasa seperti biasa ini diklik, nanti akan ada pilihan memadai, tidak memadai, maka diisi memadai. Lalu bagaimana penjelasan ini? Kalau misalnya nanti teman-teman masih ada waktu ya, luang, diisi saja, tapi kalau misalnya tidak diloncat juga nggak masalah. Ini sebetulnya ada pertanyaan, penjelasannya bagaimana? Pertanyaan terkait dengan checklist pengendali internal. Misalnya nih, seperti ini ya, misalnya. Di lingkungan pengendalian misalnya, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika. Nah, itu ada pertanyaan pertanyaan dua. Apakah manajemen berdasarkan pengawasan TCWG telah menciptakan dan memelihara budaya jujur dan perilaku etis? Kita jawab saja misalnya, ya, berdasarkan pengawasan yang dijalankan manajemen telah menjalankan, ini ada salah ini juga saya, budaya dan perilaku jujur, etis, serta memastikan hal tersebut diimplementasikan. Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya kita jawab iya iya gitu. Kalau kita jawab iya kan kita bisa ngopi atau kalimatnya ya, susunan kalimatnya bisa kita ulang lagi pertanyaan tersebut. Seperti itu kalau misalnya mau diisi di penjelasan. Nah, ini yang di lingkungan pengendalian. Kemudian penilaian proses penilaian risiko atau risk assessment ini nanti di sini ada pilihan, kita pilih ya, kita pilih ya semuanya. Setelah kita pilih ya semuanya sudah, kemudian kita lanjut ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Di aktivitas pengendalian juga isinya memadai semua. Nanti teman-teman bisa isi ya ya semuanya ya, iya, kemudian kalian jelaskan saja. Lanjut ke yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Di checklistan informasi dan komunikasi juga semuanya memadai. Di sini ada penjelasannya, ya iya seperti itu. Dan terakhir yang kelima, pemantauan atas pengendalian juga memadai. Di situ juga ada keterangannya. Kalau misalnya ada kertas kerja itu dilampirkan, bagaimana caranya? Itu diklik kanan, kemudian nanti ada hyperlink, kemudian kalian nanti masukkan saja dokumennya. Ini sebenarnya sama seperti yang kemarin-kemarin kita bahas ya, bagaimana cara kita memasukkan dokumen. Kalau di sini sudah selesai, kita kembali ke previous index. Kita klik di sini, previous index. Ya, ke previous index kita klik sudah di sini. Nah, tadi kan di sini nggak ada ya, nggak ada tulisan memadai-memadai ini. Karena kita sudah mengevaluasi pemahaman pengendalian, maka yang di tabel kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian itu sudah ada isiannya, yaitu memadai. Kalau tadi sebelumnya belum ada. Selanjutnya apa? Kita evaluasi pengendalian TI, karena kliennya itu misalnya menggunakan teknologi informasi. Nah, ya klien, sorry. Kita ulang di sini, evaluasi pengendalian TI ya. Evaluasi pengendalian TI akan kita klik ya. Kita klik kemudian masuk ke sini kolom ini yaitu di A251B yaitu di pengendalian internal untuk TI. Nah, ini yang diisi yang mana? Yang diisi adalah yang hijau
yang pelaksanaan hijau itu ya, itu diisi isinya apa? Isinya di situ kan ada isian ya, tidak atau tidak relevan gitu ya. Nah, itu karena di sini contoh kasusnya atau informasi kasusnya itu nggak ada masalah ya, maka kita checklist aja atau pilih saja iya semuanya sampai bawah ya. Iya semuanya sampai bawah seperti ini ya. Semuanya. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke previous index. Nah, di previous index, kalau kita sudah melakukan evaluasi pemahaman pengendalian dan evaluasi pengendalian TI, selanjutnya yang hijau ini akan kita pilih. Yang hijau ini ya, yang hijau-hijau ini harus kita isi karena ini penting. Kalau yang hijau-hijau itu teman-teman jangan sampai dilewatkan. Kita isi ya, kita pilih yang apakah pemahaman di atas dapat teridentifikasi di efisiensi dalam pengendalian internal. Ya atau tidak? Kalau ini memadai semua ya jawabannya pasti tidak. Di efisiensi loh ya, di efisiensi itu kebalikan dari efisiensi gitu. Ya, itu apa namanya kita akan isi tidak gitu ya, akan tidak semuanya seperti ini, tidak. Tapi kalau misalnya nih kalian nanti ternyata ini diisi tidak ya, diisi tidak semuanya. Tapi kalau ternyata nih nanti kok ya, dalam satu kasus misalnya enggak yang di kasus ini bukan kasus tugas ini. Misalnya kok ada di efisiensi, kemudian di klik ya, nah itu nanti ada kliknya lagi, ada yang harus diisi lagi yaitu yang di A261. Kalau seperti itu, isiannya seperti ini ya. Tapi tadi kan kita nggak ada apa, nggak ada permasalahan tuh semuanya aman ya. Makanya kalau semuanya aman di sini kita isi tidak semuanya. Nah kemudian simpulannya jangan lupa nih simpulannya ya. Simpulan jangan lupa kalau di sini memadai semuanya ya kita akan isi pengendalian internal tingkat entitas telah memadai ya. Itu kita isi atau kita kita pilih ya. Kalau kita pilih di sini status KKP-nya udah completed atau sudah selesai. Kalau sudah kita kembali ke previous lagi ya. Kita kembali ke previous. Nah, di sini yang A251 itu sudah ada simpulannya, yaitu pengendalian internal tingkat entitas telah memadai. Ya, tadi kan belum ada. Nah, lanjut yang A252, A2502 ya. Kita klik saja di sini ya, di A252 kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kolom seperti ini. Nah, ini kita isi. Kalau yang kuning diisi manual, kalau yang hijau itu ada pilihannya. Kalau yang tabel berwarna putih itu sudah otomatis. Oke, kita isi, coba kita isiannya satu persatu ya. Ini adalah yang 2A252 itu adalah siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan. Nah, kita perlihatkan satu persatu dari siklus penjualan. Nah, ini frekuensi itu sebetulnya dia sering atau enggak gitu ya, atau mungkin di sini itu diisinya misalnya high, low atau moderate gitu ya. Kalau high itu kan berarti sangat penting ya, sangat sering terjadi gitu. Kayak pemesanan barang itu kan dia sering terjadi. Pengiriman barang dia frekuensinya mungkin kalau dibandingkan pemesanan ya beda, dia low. Penjualan pencatatan tuh high. Kemudian siklus penjualan piutang di situ siklus penjualan piutang itu high low low ya. Di situ ada pencatatan piutang, pemantauan piutang, penyisian utang tak tertagih. Nah, ini seperti ini isiannya. Kalau identifikasi risiko ada nggak dia identifikasi risiko? Ada. Tapi sebetulnya identifikasi risiko ini bisa kita ini ya, bisa kita identifikasi begini misalnya. Ketika kita memesan barang itu ada risiko apa gitu. Sebetulnya seperti itu. Tapi ya udah kita dalam hal ini atau dalam tugas ini kita isi aja seperti ini. Nah, kemudian what can go wrong misalnya? Apa yang kalau misalnya identifikasi risikonya sudah diidentifikasi, terus nanti gimana kalau itu terjadi gitu ya? Tapi ini kebetulan kita isi saja tidak terdapat salah saji. Seperti itu. Jadi kita ikuti yang di sini dulu. Kemudian yang pelaksanaan aktivitas pengendalian itu pengendaliannya berupa apa? Ataukah otorisasi, penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas atau tidak ada gitu ya, atau tidak ada pengendalian sama sekali misalnya gitu. Nah, kita akan pilih di sini, teman-teman pasti ada lah di sini ya. Nah, kita pilih, jadi nanti seperti ini. Jadi yang siklus penjualan itu ada yang pemesanan barang otorisasi, pengiriman barang itu juga diotorisasi. Jadi sebelum dipesan kan ditandatangani dulu tuh biasanya sama atasan ya. Kita nggak bisa pesan-pesan barang tanpa diketahui oleh atasan.
Pengiriman barang juga sama. Kemudian kalau penjualan sama pencatatan itu ditelaah kinerjanya bagaimana. Nah, ini seperti ini kira-kira nanti kalian baca dan mungkin dipikir secara logik juga ya pelaksanaan aktivitas pengendalian. Kemudian di sampingnya kalau kita geser sampingnya tuh seperti ini nih, ya, sampingnya itu kan ada akun terkait ya, atau kalau kemagawan itu namanya akun terdampak ya, ini yang akun terkait. Akun terkait dengan siklus penjualan masing-masing ini tuh apa gitu. Nah, itu ada pilihannya ya. Ada pilihannya di situ akun-akun yang sudah kita punya, yang sudah dimasukkan di awal, itu sudah ada. Kemudian isiannya seperti ini. Misalnya pemesanan barang, pesan barang dagangan ya pasti yang terdampak atau terkait inventory. Inventory itu persediaan ya. Pengiriman barang yang terdampak apa? Barang dikirim pasti inventory juga. Penjualan itu berarti pendapatan. Pencatatan piutang, namanya piutang, berarti accounts receivable atau mungkin di bahasa kalian atau akun kalian piutang nanti dipilih piutang ya. Pemantauan piutang, penyusunan piutang ini terkait dengan account receivable. Kalau penerimaan, dia itu kalau penerimaan tunai berarti ngaruhnya ke pendapatan operasional. Verifikasi penerimaan pendapatan operasional. Tapi kalau kita penyetoran ke bank atau orang bayar itu berarti ngaruhnya atau terkaitnya ke kas dan kas ekuivalen. Jadi ini itu ada kaitannya ya. Akun-akun terkait ini kenapa kita pilih itu ada kaitannya dengan siklus yang dijabarkan. Ini kemudian asersi yang diberikan ini mengandalkan pengendalian atau enggak, kita isi ya. Kemudian analisisnya apa, efektif semuanya lah. Di sini kita tulisnya efektif semua ya, di kasusnya kan tidak ada masalah apapun. Nah, akhirnya nanti seperti ini ya. Nah, hasilnya itu low. Jadi hasilnya itu risikonya itu ya rendah gitu. Ini kalau misalnya referensi ini kita kita klik nanti ada isiannya. Nah, jangan lupa di simpulan. Ini yang paling penting adalah di simpulan ya. Di simpulan itu KKP-nya harus komplit, harus selesai. Dan kita harus jangan sampai salah ngisi di sini. Karena di sini memadai low semua, maka di sini akan kita pilih pengendalian internal pada siklus ini memadai. Ini ya pengendalian internal pada siklus ini memadai. Oke, kalau sudah selesai, komplit, maka kita kemen indeks. Atau misalnya kita mau lihat ini dulu deh. Lihat yang referensi, kita pengen tahu tuh kalau mau diklik seperti apa. Kalau diklik seperti ini biarin aja, nggak usah diapa-apain. Saya hanya ingin menunjukkan, oh itu ternyata ada isiannya gitu ya. Kita kembali aja ya ke main index. Kita klik ke main index. Nah, di A252 itu sudah ada simpulannya. Pengendalian internal pada siklus ini memadai. Tuh ya. Nah, kemudian kita akan isi atau kita akan klik siklus uraian siklus pembelian persediaan, hutang, dan pengeluaran itu di A253. Kita klik ya. Nah, seperti ini, ya kan? Seperti ini formatnya atau formnya di A253 akan kita isi. Ini sama sebenarnya polanya dengan yang tadi ya. Polanya dengan yang siklus sebelumnya itu sama gitu ya. Karena ini semuanya siklus tuh polanya atau tabelnya itu sama. Nah, di sini ini kan siklusnya siklus pembelian persediaan itu ada 4 poin, siklus hutang ada 3 poin, siklus pengeluaran ada 2 poin. Nah, kalian isi seperti ini, frekuensinya, identifikasinya ada semua. Yang what can go wrong itu kita isi apa? Kita isi tidak terdapat salah saji. Kemudian pelaksanaan aktivitasnya ini seperti ini ada otorisasi, ada pengendalian fisik gitu ya, ada penelaahan kinerja sesuaikan dengan yang di sini. Ini sebenarnya dokumennya itu kalau ada kita lampirkan ya, karena memang tidak ada ya udahlah biarin saja tidak perlu dilampirkan. Tapi kalau di kenyataan nanti ya kita lampirkan begitu. Nah, akun terkait karena terkait dengan pembelian persediaan ya, maka keempat-empatnya ini yang permintaan persediaan, pemesanan barang, penerimaan barang, pencatatan persediaan, semuanya terkait dengan inventory atau persediaan. Kalau terkait siklus hutang ya tentunya akan terkait dengan utang usaha. Kalau terkait dengan siklus pengeluaran ya berarti yang terkait itu adalah cash and cash equivalent atau kas dan setara dengan kas. Ini asersinya ya. Dah, akun terkait ini penting juga ya kalau kita lihat ini harus diisi. Asersi terkaitnya harus diisi, mengandalkan pengendalian atau enggak, iya. Bagaimana analisisnya? Kita bilang efektif semuanya berdasarkan temuan itu enggak ada temuan apapun, semua efektif dan hasilnya ini otomatis low. Jangan lupa simpulannya diisi. Apa nih simpulannya? Karena semua baik-baik saja, maka kesimpulannya itu adalah
pengendalian internal pada siklus ini memadai. Begitu ya. Nah, lanjut nih, lanjut. Lanjut berarti ke main index. Oke, kita lanjut ke main indexnya. Nah, di sini A253 itu sudah ada kesimpulan pengendalian internal pada siklus ini memadai. Dia bilang seperti itu. Ya, pengendalian internal pada siklus ini memadai. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sebentar. Oke, kita lanjutkan sekarang yang urean penyimpanan dan pengendalian kas. Kas ini penting ya, karena itu dia sangat berisiko. Itu di A254. Kita klik saja di ikonnya A254, klik ya. Akan seperti ini, ada form seperti ini untuk A250.4. Polanya sama di sini. Dan kalau di A254 itu sedikit ya, kalau tempat penyimpanan kas kan kas fisiknya ditempatkan di mana. Oh, ini masih PT Astrea harusnya saat ini. Pengendalian kasnya gitu ya. Nah, itu harus kita isi. Isinya seperti ini frekuensinya. Ini identifikasi risikonya ada. Eh, Sama kalau penelaahan kinerjanya itu penelaahan aktivitas pengendalian itu pelaksanaan aktivitas pengendalian itu kita lihat kalau kas fisik ya pengendaliannya secara fisik ada berangkasnya gitu ya. Kalau pengendalian kas yang pemisahan tugas antar karyawan ini ada namanya pemisahan tugas. Kemudian akun terkait karena ini kas ya pastinya akan terkait dengan kas dan kas ekuivalen. Ya, kas dan setara kas di sini sudah kita sama seperti tadi. Ini low. Jangan lupa lagi simpulan. Simpulan itu di sini apa? Pengendalian internal pada siklus ini memadai. Nah, kalau sudah status KKP-nya completed, sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke main index. Nah, di main index A250.4 sudah ada kesimpulannya, ya. Lanjut. Lanjut ini kalau capek minum-minum dulu. Lanjut apa nih? Urean penerimaan dan pengeluaran uang. Urean penerimaan dan pengeluaran uang itu ada di A250.5. A250.5, kita klik saja. Nah, kita klik, dapat seperti ini. Polanya sama lagi seperti tadi. Ini polanya sama seperti tadi ya. Miriplah seperti itu. Eh, kita lihat. Nah, ini karena penerimaan uang itu ada penjualan offline dia, kemudian ada pengeluaran kas ya. Nah, ini high, moderate, kemudian di sini ada apa tuh? Identifikasi risiko, kemudian tidak ini yang di bagian selanjutnya ada tidak terdapat salah saji. Pelaksanaan aktivitas pengendaliannya itu kalau karena dia penjualan offline maka pengendalian fisik, karena dia pembelian persediaan maka dia diotorisasi. Akun terkait apa nih akun yang terkait? Akun yang terkait di penjualan itu pasti ada kalau kita jual kan pasti ada pendapatan ya pendapatan operasional. Kalau pembelian persediaan dia ada kaitannya dengan karena ini pengeluaran uang ya pengeluaran uang pembelian persediaan dia terkait dengan kas dan setara kas atau kas and cash equivalent. Ini sama polanya seperti tadi hasilnya LL atau low. Simpulannya pengendalian internal pada siklus ini telah memadai ya. Di sini kita isi completed, kita kembali ke main index. Nah, di main index di sini sudah ada kesimpulan untuk A250.5, yaitu pengendalian internal pada siklus ini memadai. Udah kan? Udah selesai. Lanjut ke urean pengadaan dan pemakaian aset tetap. Ini kita klik di A250.6. A250.6 kita klik, nanti muncul seperti ini. Ya, urean pengadaan dan pemakaian aset tetap. Di situ pengadaan aset tetap itu seperti kita beli peralatan seperti itu ya. Kita identifikasi kebutuhan, pemakaian aset tetapnya seperti apa, kita isi seperti sebelumnya. Kalau di pengadaan aset tetap kan dia frekuensinya jarang ya, maka kita isi low gitu ya, jarang terjadilah. Identifikasi risikonya ada pengendalian internal, what can go wrong-nya adalah tidak terdapat salah saji. Pelaksanaan aktivitas pengendaliannya di sini ada pengolahan informasi sama penalahan kinerja. Yang terkait ya office equipment karena kan peralatan ya aset tetap ya di situ. Nah, oke seperti ini.
Jangan lupa lagi-lagi simpulan ya, pengendalian internal pada siklus ini memadai. Ya, kita klik seperti itu. Kemudian kalau sudah completed, sudah selesai, sudah memadai, maka kita lanjut ke main index lagi. Oke, di main index kita sudah selesai. Di A250.6 ini sudah memadai. Selanjutnya jangan lupa isiannya, kesimpulannya itu kita isi. Misalnya isiannya kayak gini nih. Pengendalian internal pada tingkat entitas dan berbagai siklus telah memadai. Gitu ya. Kalau sudah, kalian bisa langsung next index atau ke konten. Kalau saya biasanya ke konten dulu ya, biar kelihatan. Ke konten, karena tadi di A250, sekarang kita lanjut ke A260. A260 tentang komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kita klik seperti ini. Nah, di situ ada apakah klien memiliki TCWG? Ada. Ya, ada. Kalian lihat di contoh kasus, informasi kasus itu ada. Ya. Apakah klien memiliki SPI? Ada. Nah, di situ dibilang apa namanya SPI-nya ada, TCWG-nya ada. Di risk assessment, di bagian risk assessment di informasi kasus silahkan dilihat. Ya. Karena ada ya berarti dia isi iya iya. Ya, dia akan isi, kita isi ya ya. Nah, kalau seperti itu, kita lihat nih sekarang di A261. Kita klik A261, lihat A261, klik. Nah, isinya seperti ini. Kita isi apa? Ya, kita isi iya-iya aja yang hijau-hijau itu ya. Yang kotak-kotak hijau diisi ya. Ya, 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 gitu aja. Simpulannya, komunikasi dengan pihak TCWG telah memadai. Ya, kalau sudah previous index, kita kembali di sini. Selanjutnya yang B itu juga lihat A262. Kita klik A262, isiannya ya 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 semuanya juga ya. Jadi yang di kotak hijau itu kita isi ya ya semuanya. Ini kalian kalau ada waktu dibaca loh ya, dibaca isian-isian itu karena itu ilmu ini, ilmu ya, itu ilmu juga. Nah, di kesimpulan, maaf, maaf, maaf. Di kesimpulan, bukti audit yang diperoleh telah cukup memadai. Ya, telah memadai ya, telah memadai. Nah, nanti kalian kembali ke previous index. Kalau sudah, kita bisa ke main index. Ini udah selesai nih, udah selesai di A260 udah selesai. Kita bisa ke next index atau kalian ke konten, kemudian kita nanti klik di A270. Nah, yang A270 itu ada apa? Risk of Material Misstatement atau ROM. Jadi risiko salah saji yang material. Risiko salah saji yang material, kita lakukan assessment atau kita lakukan penilaian ya, seperti ini. Yang hijau-hijau itu penting banget untuk diisi, yang kuning diisi secara manual, yang hijau itu memilih. Kita ke ini dulu ya, ke yang tabel bawah dulu. Kita ke tabel yang bawah yaitu risk of material misstatement ya, yaitu risk of material misstatement at assertion level. Kan ini sudah ada yang kotak yang berwarna putih itu sudah langsung tergenerate, sudah ada. Yang di hijau tinggal teman-teman nanti sesuaikan dengan pilihan yang ada di depan sini, yang ada di layar. Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah, kita kembali ke atas. Kembali ke tabel yang atas ya. Kita isi di sini karena dia sebetulnya low semua ya, nggak ada masalah apapun. Maka kalian nanti di sini pilih pilih L. L itu low. Nah, nanti keterangannya memilih prosedur audit yang sesuai dan menilai hasil dari prosedur tersebut. Jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah penyelesaian penentuan ROM dilakukan, telah dilakukan. Nah, completed. Udah, kalau sudah sampai sini gimana? Sudah sampai sini berarti kita selesai. Selesai tugas 5. Ya, tugas 5 selesai. Mohon maaf ini kalau agak kecepatan kalian nanti ulang lagi videonya. Demikian dari saya untuk penjelasan tugas 5. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang mau diskusi lebih lanjut bisa melalui email saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.